Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafazkan sebuah kalimat yang tercantum di dalam Al-Qur'an berkali-kali, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali, karena beliaulah yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat, di mana pada saat itu yauma idzil la tanfa'us syafa'ah, pada hari itu sudah tidak berguna lagi syafaat siapapun illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih, wa radiyalahu qaula, dan yang diridhai perkataannya. Quran surat Toha ayat 109. Adapun hamba yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, satu-satunya nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan melaksanakan ketaatan atas perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kita semakin rajin salat berjamaah ke masjid. Kita berusaha untuk tidak terlambat saat salat Jumat, minimal sebelum khatib naik mimbar. Kita tambah giat, tambah rajin ke majelis taklim atau pengajian untuk menambah ilmu kita. Kita banyak berzikir, banyak rajin tilawatil Quran, dan banyak bersedekah ataupun amalan-amalan yang lain merupakan bukti dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Sebab pada prinsipnya al-imanu yazidu bit-ta'ah, iman akan semakin bertambah dengan melaksanakan ketaatan. Iman akan semakin meningkat jika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'asi, dan iman akan berkurang jika kita berbuat maksiat kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, insyaallah hari ini masuk tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah, yaitu di mana tanggal ini atau bulan ini disebut juga bulan Maulid Nabi, bulan kelahirannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang singkat ini, khatib hanya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Mukjizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak mukjizat Rasulullah, ada salah satu mukjizat
atau kejadian luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan peristiwa yang sangat penting bagi kita. Apa itu? Yaitu Rasulullah pernah membelah bulan. Salah satu dalilnya di dalam Al-Quran bisa kita baca yaitu surat ke-54, surat Al-Qamar. Di dalam beberapa tafsir Al-Quran, ketika membahas surat Al-Qamar pada ayat 1 sampai 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa nishaqqal qamar. Yang artinya telah dekat datangnya saat atau waktu dan telah terbelah bulan. Wa iyyarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jika mereka kaum musyrik Mekah melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti hawa nafsu mereka, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya, ada ketentuannya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, asbabun nuzul dari ayat ini, pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW diminta oleh kaum musyrikin untuk membuktikan kenabian beliau. Wahai Muhammad, tunjukkan bukti bahwa Anda adalah seorang nabi, utusan Allah. Maka Rasulullah SAW dengan dipandu oleh malaikat Jibril langsung menunjukkan jari telunjuknya yang mulia. Kemudian dengan izin Allah beliau membelah bulan yang posisinya di atas langit. Dan subhanallah, bulan tersebut dengan kuasa Allah terbelah menjadi dua. Semua pandangan tertuju ke bulan, seakan-akan mereka tidak percaya. Di antara mereka ada yang berkata, wah, ini adalah sihir belaka. Kita semua terkena sihir Muhammad. Namun yang lain juga ada yang berkomentar, mana mungkin kita yang jumlahnya banyak tersihir semua, kena sihir Nabi Muhammad. Beberapa saat kemudian, ketika ada rombongan musafir datang, mereka saling bertanya-tanya tentang kejadian luar biasa tersebut. Para musafir itu memberi kabar bahwa di tempat yang lain ternyata ada peristiwa seperti yang sama. Yaitu saat mereka berada di dalam perjalanan, mereka melihat bulan terbelah menjadi dua. Akhirnya di antara mereka ada yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi ada juga yang masih kafir dan dianggap peristiwa tersebut sebagai sihir belaka. Peristiwa tersebut dicantumkan pula di dalam hadis-hadis dengan sanad yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan perawi-perawi hadis lainnya. Bahkan hadisnya mutawatir, sangat banyak yang bisa kita baca dalam kitab-kitab tafsir seperti Ibnu Katsir dan kitab-kitab tafsir yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat hamba-hamba yang dicintai Allah, yang perlu kita pahami, apa yang terjadi 1400 tahun lebih kekuasaan Allah bisa terbukti di zaman era modernisasi sekarang ini. Betapa banyak ahli-ahli astronomi atau astronot yang mendapatkan hidayah disebabkan karena bulan yang pernah terbelah menjadi dua tersebut. Apa saja itu? Yang pertama, ada seorang profesor bernama Profesor David Paycock, seorang profesor Inggris, masuk Islam karena pernah membaca terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris yang dikasih mahasiswanya.
Kebetulan yang pertama kali dibaca yaitu surat Al-Qamar ayat 1. Awalnya beliau heran. Beliau tidak percaya. Mana mungkin bulan terbelah menjadi dua? Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu beliau menyaksikan siaran TV yang menayangkan wawancara atau dialog 3 orang astronot Amerika Serikat yang menerangkan bahwa bulan pernah terbelah di zaman dahulu, katanya mereka. Dan mereka membawa bukti-bukti ilmiah hasil penelitian selama mereka mendatangi bulan. Para astronot tersebut mengatakan bahwa bekas yang menunjukkan bulan pernah menjadi 2 sampai sekarang masih ada. Akhirnya David Peacock tersebut tersentak, kemudian dia penasaran, kemudian membuka kembali Al-Quran yang dibaca tadi. Keesokan harinya beliau mendatangi Islamic Center Inggris, kemudian bertemu dengan temannya, sama-sama profesor, yaitu Profesor Zaghloul An-Najjar. Dari beliaulah David Peacock mendapatkan penjelasan tentang surat Al-Qamar tersebut. Tak lama kemudian beliau bersyahadat masuk Islam mu'allaf dan berganti nama menjadi Daud Musa Peacock. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, ada seorang astronot yang bernama Sunita Williams, seorang astronot berkebangsaan India yang bergabung dengan tim NASA Amerika Serikat. Setelah melaksanakan pendaratan di bulan tanggal 9 Juli 2011, beliau setelah turun dari bulan, ketika turun ke bumi maksudnya, tiba-tiba dia masuk Islam. Kenapa? Sebab gara-garanya yang pertama hanya karena mendengar suara adzan di bulan. Padahal di bulan tidak ada kehidupan. Di sana tidak ada rumah-rumah, tidak ada masjid, tetapi kok ada suara adzan. Kemudian yang kedua yang menyebabkan dia masuk Islam, yaitu dia meneropong bumi dengan teleskop yang sangat canggih. Kemudian kelihatan semua bumi gelap, namun ternyata ada 2 titik tempat yang masih terang benderang. Setelah diteliti, ternyata tempat yang masih terang, yang bercahaya itu adalah kota Mekah dan Madinah. Hadirin ikhwati fillah jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebenarnya masih banyak mukjizat lain, keistimewaan yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Namun karena waktunya terbatas, saya sampaikan 1 poin saja. Yang penting bagi kita, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menambah keyakinan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah hendaklah kita ikuti. Banyak ayat-ayat yang menyatakan demikian, seperti qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian di ayat lain Allah juga mengingatkan kepada kita, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguh, katanya Allah, jawaban seorang kaum mukmin itu jika diseru, jika diajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menghukum, mengadili mereka, ialah ucapan mereka,
kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 51. Oleh sebab itu, hadirin sekalian jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita amalkan ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau. Tidak hanya cukup membaca salawat saja, tapi buktikan apa yang diajarkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah, mari kita amalkan. Salah satunya yaitu nanti hari Ahad tanggal 7 September insya Allah akan terjadi gerhana bulan. Cuma sayang terjadinya yaitu sekitar jam 2 dini hari. Tapi kita sebagai orang hamba-hamba Allah yang biasa bangun malam, tidak terasa asing, artinya sudah terbiasa bangun tengah malam, tidak menjadi berat bagi kita. Bahkan di masjid-masjid yang lain sudah diprogram, sudah diagendakan, nanti ada pelaksanaan sholat khusuf, sholat gerhana bulan, dilanjutkan dengan qiyamul lail minimal 11 rakaat, bahkan ada yang mengagendakan yaitu sahur bersama. Kenapa? Sebab karena hari Seninnya kita akan melaksanakan puasa sunnah. Mudah-mudahan kejadian-kejadian ini akan menambah kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesimpulan dari khutbah ini bahwa kita selaku orang beriman hendaklah meyakini, mengagumi kerasulan dan keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, hendaklah kita mengikuti atau mengkaji tambahan ilmu dari pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah tausiah, supaya kita ini menambah ilmu siapa Rasulullah, sepak terjang Rasulullah, sejarah beliau, termasuk amalan sunnah-sunnah yang diperintahkan beliau, supaya kita menjadi pengikutnya yang setia, yang akan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rajin tetap dalam pengajian-pengajian, majelis taklim, mempelajari sirah nabawi, mempelajari apa yang disampaikan beliau, meneladani beliau, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu lagi yang paling penting yaitu menjadikan beliau sebagai satu-satunya idola kita. Harapannya adalah mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk surga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting pula, mudah-mudahan akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Lisan kita bisa mengucapkan kalimat yang agung, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa qad aflahal mu'minun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله